Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim Fortuna, Delegasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam kompetisi debat kerukunan Universitas Hasanuddin oleh Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin. Kami berdiri sebagai tim kontra akan memaparkan argumentasi kami terkait mosi kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi yang akan dibawakan oleh saya, Rimain Matipana sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya Kenneth Theodorus sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya Riko Aditya sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat serta rekan pemikir dari tim pro yang kami hormati. Untuk pertama kalinya, kami berdiri sebagai tim kontra menyatakan sikap menolak mosi perdebatan kali ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan tentang adanya penurunan uang kuliah tunggal di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini berlatar belakang kondisi ekonomi orang tua mahasiswa yang mengalami penurunan drastis akibat COVID-19. Namun, jika kita lihat dari kacamata tim kontra Dewan Juri yang terhormat, sepertinya pemerintah telah memiliki konstruksi berpikir yang salah, sehingga telah keliru dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Dewan Juri yang terhormat, karena sejatinya dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh pihak mahasiswa saja, melainkan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di belahan dunia, dan salah satunya dirasakan oleh pihak universitas itu sendiri. Dalam pandemi COVID-19 sekalipun, universitas masih saja dituntut untuk menjalankan fungsi dan tujuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, sehingga universitas wajib dan harus menjalankan fungsi dan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lantas, bagaimana bisa penurunan UKT dilaksanakan jika pendidikan di Indonesia masih harus dilaksanakan sesuai fungsi dan tujuannya? Memerlukan biaya yang cukup besar selain mendapatkan anggaran pendapatan belanja negara dan juga anggaran pendapatan belanja daerah yang dibutuhkan oleh pihak universitas. Untuk itu, kami dengan sekali lagi menolak mosi perdebatan kali ini karena pihak universitas masih harus mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada negara yang akan sukses pendidikannya jika masih terberhenti karena pandemi COVID-19. Karena masa pandemi ini, pemerintah seharusnya lebih berfokus pada keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia seperti yang terdapat pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak memberatkan salah satu pihak, tapi melainkan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. John F. Kennedy pernah berkata, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Janganlah tanyakan apa yang negara dapat lakukan untukmu, tapi tanyakanlah apa yang dapat kamu lakukan untuk negara. Baik, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan beberapa cita-cita negara. Salah satu cita-cita negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 31 ayat 4 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Secara konstitusi jelas, segala urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Namun bukan berarti masyarakat bisa lepas tanggung jawab dari hal ini. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam hal mengadakan perubahan, pengembangan, serta penyelenggaraan pendidikan.
Karsidi pada tahun 2002 pernah menyebutkan beberapa bentuk peran serta yang masyarakat bisa lakukan dalam hal dunia pendidikan nasional. Salah satu bentuk peran serta yang masyarakat dapat lakukan adalah dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Dengan melakukan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT kepada universitas, maka masyarakat telah membuktikan kontribusinya kepada dunia pendidikan kita. Selain itu, pembayaran uang kuliah tunggal memang wajib dilakukan oleh mahasiswa karena telah menikmati berbagai pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh kampus. Setiap tahunnya, kampus membutuhkan biaya operasional untuk melaksanakan pelayanannya. Dan salah satu sumber terbesar biaya operasional berasal dari uang kuliah tunggal mahasiswa. Apabila kebijakan penurunan uang kuliah tunggal dilakukan, maka hampir dipastikan performa kampus akan menurun akibat menurunnya uang operasional. Dewan Juri yang terhormat, saat ini seluruh universitas ingin memberikan pelayanan yang maksimal, bahkan ingin meningkatkan pelayanan mereka sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan salah satu cita-cita negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan perlu juga diingat bahwa tingkat pendidikan kita saat ini berada jauh tertinggal di belakang negara-negara lain. Berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2018 oleh International Student Assessment menunjukkan bahwa level pendidikan negara kita berada di belakang negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Dan tentu saja kita tidak hanya ingin sekedar melihat bahwa kita ketertinggalan, kita ingin mengejar ketertinggalan kita itu. Dan untuk mengejar ketertinggalan kita perlu dilakukan beberapa hal, seperti contohnya yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita di bidang pendidikan. Kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan melakukan beberapa hal seperti pelatihan pendidikan atau diklat, kursus atau in-house training. Apabila kualitas sumber daya manusia kita meningkat, maka level pendidikan kita pun akan meningkat dengan sendirinya. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana yang bermutu. Apalah arti sumber daya manusia yang berkualitas tanpa sarana dan prasarana yang memadai? Pengadaan sarana dan prasarana yang bermutu diperlukan untuk menunjang kinerja sivitas akademik dalam kegiatan akademik di lingkungan kampus. Dan apabila kita melakukan upaya-upaya peningkatan ini, maka kemungkinan besar level pendidikan kita akan meningkat sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita mampu mengejar ketertinggalan kita dari negara lain. Dan untuk melakukan upaya peningkatan ini diperlukan dana yang berasal dari biaya operasional yang dianggarkan oleh kampus setiap tahunnya. Dan lagi-lagi, apabila kebijakan penurunan uang kuliah tunggal dilakukan, maka kemungkinan besar upaya pengejaran kita akan tertunda akibat biaya operasional yang tidak mencukupi. Dengan demikian, maka kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan kita akan tertunda dan kita pun akan semakin tertinggal di belakang negara lain yang saat ini terus mengembangkan pendidikan mereka. Oleh karena itu, kebijakan penurunan uang kuliah tunggal bukanlah sebuah solusi yang tepat. Demikian Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Fakta sunt potentiora verbis. Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi memang menyebabkan kerugian di segala sektor yang bergerak di dalam masyarakat, membuat lemahnya perekonomian masyarakat, membuat juga lemahnya kemampuan mahasiswa dan orang tua mahasiswa atau wali mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya uang kuliah tunggal. Tentu UKT merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa di setiap semesternya. Dan permasalahan ini tentunya haruslah dipecahkan dan dicari solusinya bersama-sama dengan cepat dan dipecahkan dengan solusi yang tepat. Dewan Juri yang terhormat serta rekan pemikir dari tim Pro, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami menolak musim perdebatan kali ini karena kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi yang dianggap menjadi solusi untuk ketidakmampuan mahasiswa dan orang tua karena terkena dampak COVID-19 menurut kami bukanlah solusi yang terbaik dan bukanlah juga kebijakan yang paling bijaksana, karena kebijakan ini hanya memberikan keuntungan dan manfaat kepada satu pihak dan memberikan kerugian pada pihak yang lainnya, di mana pihak yang dirugikan adalah pihak universitas karena pemasukan dan pendapatan yang menjadi berkurang, dan pihak yang dirugikan adalah pihak mahasiswa karena biaya untuk pendidikan, jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan jadi berkurang. Dan Dewan Juri yang terhormat serta rekan pemikir dari tim Pro, di tengah pandemi saat ini universitas masih dituntut dan masih harus melaksanakan fungsi dan tujuannya yang telah ditetapkan
ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Untuk melaksanakan tujuan dan fungsinya, tentu saja universitas tidak memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Tidak hanya mengandalkan dana dari APBN dan dari APBD, tapi juga mengandalkan dana dari pembayaran biaya uang kuliah tunggal yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan universitas dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya agar berjalan maksimal tentu saja harus memperhatikan dan memenuhi hak-hak para pegawai dan hak-hak para dosen. Dan jangan lupa bahwa universitas masih memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga fasilitas-fasilitas kampus. Ya, walaupun tentu saat ini kita melaksanakan perkuliahan secara daring dan tidak memanfaatkan banyak fasilitas yang ada di kampus, tetapi suatu saat nanti saat keadaan kembali normal, kita akan kembali melaksanakan perkuliahan seperti biasa, dan tentu kita akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kampus, yang mana kita berharap bersama-sama bahwa fasilitas-fasilitas kampus itu masih dapat berguna, masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Dan karena itu universitas masih perlu merawat dan menjaganya walaupun tidak ada kegiatan perkuliahan saat ini di kampus. Dewan juri yang terhormat serta rekan pemikir dari tim pro, maka dari itu kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi pemasukan dan pendapatan untuk universitas tentu harus dihindari. Maka kebijakan penurunan UKT juga harus dihindari, karena kebijakan ini bukanlah merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah menurut tim kami. Dan kami memberikan beberapa solusi yang menurut kami dapat memisahkan permasalahan-permasalahan ini. Yang pertama, pihak universitas memperbolehkan mahasiswa untuk menyelesaikan pembayaran biaya kuliahnya dengan cara angsur atau cicil. Yang kedua, mahasiswa dipermudah untuk mendapatkan beasiswa. Yang ketiga, pihak universitas memperpanjang batas pembayaran uang kuliah tunggal, di mana solusi yang ketiga ini telah dilakukan oleh salah satu kampus yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Komputer Indonesia atau Unikom. Unikom mengeluarkan kebijakan ini untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua di tengah pandemi. Solusi yang keempat yang kami tawarkan adalah mahasiswa mengajukan surat permohonan perpindahan golongan UKT ke yang lebih rendah. Solusi yang kelima yang kami tawarkan, pihak universitas memberikan bantuan dalam bentuk subsidi kuota atau dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan kepada mahasiswa rantau yang saat ini masih tertahan di kota Makassar dan tidak dapat pulang ke kampung halamannya. Solusi yang keenam adalah pemerintah ikut serta membantu mahasiswa dalam bentuk memberikan bantuan dalam Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. Demikianlah argumen yang dapat saya sampaikan dan solusi yang dapat kami berikan. Pergi ke bulan bersama aura kasih, pulangnya singgah di Kota Batu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Sukoyono menyatakan bahwa bangsa Indonesia akan kuat bukan karena bangsa lain, melainkan bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia juga akan hancur dan terpecah bukan karena bangsa lain, melainkan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik dan tidaknya pendidikan di Indonesia adalah kunci keberhasilan bangsa ini. Akankah kita bersatu ataukah akan terpecah mengikuti arus pandemi COVID-19? Peran pemerintah dalam mengatasi hal ini sangat dibutuhkan demi dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi tidak melupakan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan terima kasih.